Haleluya, amin. Kita boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua dan sahabat shalom. Haleluya, haleluya. Boleh sekali lagi sahabat shalom Bapak Ibu? Oke, puji Tuhan, haleluya. Baik, puji Tuhan, tetap semangat ya Bapak Ibu. Ini udah tanggal tua, tapi saya pikir udah dapat gajian lah ya. Iya, puji Tuhan. Walaupun harga dolar, nilai tukar uangnya naik terus, kita tetap percaya Tuhan pasti akan menolong dan menyertai kita. Bapak Ibu, sebagai orang percaya jangan takut. Makanya kita akan belajar dalam khotbah hari ini bagaimana caranya kita bisa terus percaya dengan pertolongan Tuhan. Dan kabar baik untuk hari ini Bapak Ibu saudara-saudari, pembatas Alkitab yang baru untuk serial khotbah minggu depan itu Bapak Ibu saudara-saudari sudah bisa dapatkan, dan ini ada di rak-rak amplop persembahan yang ada di gereja. Bapak Ibu bisa ambil. Bapak Ibu boleh ambil lebih dari satu, boleh ambil secukupnya. Bapak Ibu boleh taruh di Alkitab. Kalau misalnya di rumah ada punya Alkitab 2, boleh ambil 2, bahkan ambil lebih untuk nanti kasih ke orang-orang. Karena di belakangnya pun kita sudah tambahkan informasi tentang gereja kita, supaya Bapak Ibu saudara-saudari bisa praktekkan seri ke-11 khotbah minggu kemarin, bahwa memang kita harus memberitakan Injil. Kita mesti ajak orang-orang untuk datang ke gereja. Mereka bisa ketemu dengan Tuhan, mereka bisa belajar, bertumbuh bersama-sama dengan kita. Maka itu sengaja pembatas Alkitab ini pun menjadi bagian untuk kita penginjilan juga. Jadi kasih tahu di belakangnya. Dan memang sebetulnya saya juga serba gak enak setiap kali ada kegiatan gereja, tema-tema khotbah, itu memang fotonya saya dimasukkan. Sampai saya pernah berpikir, waduh, lebih banyak foto saya daripada foto Tuhan Yesus. Tetapi akhirnya saya berpikir juga, inilah baiknya, karena gereja sudah banyak di mana-mana. Jadi tidak salah juga supaya pimpinan umatnya, gembalanya itu diketahui bahwa inilah pimpinan atau gembala GBI Mawar Saron. Dan saya pikir juga, saya percaya dalam hati saya bahwa tidak salah juga kalau pendetanya dipampang di sini, karena pendeta yang ada di foto ini pendeta yang bertanggung jawab Bapak Ibu. Artinya setiap hari Minggu ada di gereja untuk berkhotbah menyampaikan firman Tuhan. Kalau pasang fotonya di sini ngaku gembala sidang tapi hari Minggu tidak ada di gereja, itu namanya bukan gembala. Sebagaimana orang tua, ayah dan ibu, pasti tugas kita sebagai ayah dan ibu pasti 24 jam menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Ayah yang baik tidak akan menelantarkan anak-anaknya. Saya yakin dan percaya juga gembala yang baik tidak akan menelantarkan domba-dombanya. Maka itu saya pikir gak apa-apa kalau kita pasang foto ini biar orang-orang tahu. Setiap minggu pasti akan ketemu dengan wajah di sini. Mirip gak? Jadi ini boleh diambil lebih dari satu Bapak Ibu. Tapi kalau payung jangan diambil. Masuk lagi ya payung. Jadi puji Tuhan, kenapa sih Pak Gembala ngomongin payung melulu? Jadi latar belakang di ceritanya Bapak Ibu, karena saya kan rutin setiap minggu pasti ada rapat karyawan di kantor. Jadi ketika kita sudah melewati musim hujan, kita melakukan stok opname jumlah payung gereja. Jadi kita tanya-tanya, kita stok opname berapa jumlah payung yang ada sekarang. Dan ternyata jumlahnya berkurang Bapak Ibu. Dan akhirnya saya juga penasaran, saya bilang kok kenapa payungnya berkurang ya. Lalu ternyata memang ada info bahwa memang ya ada juga jemaat meminjamnya. Lalu ternyata menaruhnya bukan kembali di gereja, tetapi menaruhnya di rumah. Jadi ya udah nggak apa-apa deh. Artinya saya pikir itu jadi bercandaan saja Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu mau nanti jadikan koleksi di rumah nggak apa-apa. Tapi kalau mau dikembalikan, puji Tuhan. Karena memang itu payung dicetaknya nggak murah Bapak Ibu. Kita cetak yang baik. Karena memang harapannya adalah pada saat musim hujan kemarin, supaya kalau ada jemaat yang turun di halte, ada jemaat yang turun di mobil, motor ketika diparkir dan hujan, tim satpam bergerak untuk bisa memayungi Bapak Ibu. Jadi memang kita cetak payungnya. Memang payungnya keren Bapak Ibu, ada logo GBI Mawar Saron. Kemudian terbuat dari kayu yang baik, besinya yang baik. Jangan kita bikin yang murahan lalu sekali pakai payungnya kebalik Bapak Ibu, bukan kebukanya begini, kebukanya kebalikannya. Jadi ya itulah makanya saya jadikan guyonan saja supaya itu menjadi intermezzo. Oke, sekali lagi Bapak Ibu boleh ambil pembatas Alkitabnya. Dan kalau Bapak Ibu bisa perhatikan untuk seri khotbah ke depannya, baru pertama kali dalam 5 tahun saya menjadi gembala, saya mencoba membuat ada semacam pengklasteran. Ada pengelompokan dari 13 serial tersebut.
Kalau Bapak Ibu bisa lihat pembatas Alkitabnya, Bapak Ibu akan lihat ada klaster yang kita namakan level 1 yang sering terjadi. Jadi apa saja yang sering terjadi? Apa saja sih yang sering kali kita biarkan pencuri-pencuri ini mencuri kelimpahan kita? Kemudian ada lagi level kedua, kondisi batin dan emosi. Itu kita klaster, kita kelompokkan. Yang ketiga adalah keputusan dan arah hidup. Itu kita klasterkan lagi. Kemudian yang keempat, akar rohaninya. Apa sih akar rohaninya? Hari ini kita akan khotbah banyak bahas tentang akar. Kemudian yang kelima adalah klimaksnya. Puncaknya nanti seperti apa. Maka itu ini pembatas Alkitab Bapak Ibu. Ambil lebih dari cukup supaya Bapak Ibu taruh di Alkitab. Bapak Ibu akan 3 bulan ke depan engkau akan dipandu dengan baik dari serial khotbah ini. Puji Tuhan. Nah maka itu boleh diambil, Bapak Ibu sudah dibagi ke orang-orang dan boleh juga dijadikan koleksi. Haleluya. Hari ini kita akan tutup serial khotbah kita untuk kita bisa menyelesaikan topik pembahasan 12 kelimpahan jemaat GBI Mawar Saron. Sekalipun temanya adalah kelimpahan jemaat GBI Mawar Saron, tapi sesungguhnya semua orang Kristen, semua orang yang percaya Tuhan Yesus berlaku juga 12 area kelimpahan ini. Jadi karena memang ini jemaat GBI Mawar Saron dalam ibadah Minggu GBI Mawar Saron, maka ini menjadi 12 kelimpahan jemaat GBI Mawar Saron. Haleluya. Dan puji Tuhan, kita di seri ke-12 ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, sekali lagi izinkan saya sekaligus menutup bulan Mei, melanjutkan kita persiapan bulan yang baru, minggu yang baru, serial khotbah yang baru. Maka kembali saya mau ingatkan tentang roadmap 2028. Tahun ini adalah tahun kelimpahan, maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari kita persiapkan diri tahun 2027, tahun multiplikasi. Boleh katakan sama-sama multiplikasi? Nah itu kita mesti imani Bapak Ibu. Nah jadi ini menjadi satu hal dan langkah iman yang baik kita sudah persiapkan diri. Dan saya rasa juga dalam tahun ini, di tahun kelima saya menggembalakan Bapak Ibu melanjutkan tugas Pendeta Yakob Nahuai. Maka di tahun kelima ini sudah setengah dekade kita lewati, masuk lagi setengah dekade berikutnya lah menyongsong ulang tahun ke-10 nanti dalam penggembalaan saya. Jadi saya berpikir untuk pertama kalinya juga dalam rangkaian khotbah dalam 1 tahun perjalanan, kita sudah siapkan tema tahun depan, bahkan tema tahun lusanya lagi. Jadi ini sudah begitu seriusnya, sudah begitu detailnya, dan Bapak Ibu lihat serial khotbah berikutnya pun dibagi lagi. Udah ada 13 serial, dari 13 itu dibagi lagi dalam pengklasterannya. Jadi ini sudah menjadi bukti betapa sangat seriusnya saya dalam menggembalakan Bapak Ibu, puji Tuhan. Bahkan dalam keadaan sibuknya pun, rapat demi rapat, benahi kantor, dan banyak hal yang dibahas Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan, emang Bapak Gembala rapat bahas apa saja sih? Ya bahas semua yang ada di kompleks gereja kita ini Bapak Ibu. Jadi kompleks gerejamu ini jemaat terkasih tanpa tanah sebelah, luasnya saja sudah 1 hektar lebih. Bangunan-bangunannya saja sudah ada 8 bangunan kalau tidak salah tuh. 8 bangunan Bapak Ibu dengan total berapa lantai. Jadi kalau luas tanahnya saja sudah 1 hektar lebih, apalagi luas bangunannya pun saya nggak pernah coba hitung. Gedung ini saja udah kalau nggak salah nih tingginya saja 50 meter Bapak Ibu dari tempat kita berdiri sampai ke gambarnya Tuhan Yesus. 50 meter. Saya nggak hafal berapa diameter gedung ini. Belum lagi urusan dan sebagai lainnya. Maka itu jadi ini adalah kegiatan saya dan saya sangat senang menikmati tugas penggembalaan. Bahkan saya boleh berkata lebih banyak rapat daripada berkhotbah Bapak Ibu. Karena memang itulah tugas penggembalaan. Jadi kalau gereja sudah punya gedung, gereja ada organisasinya, saya menjalankan tugas penggembalaan dengan tanggung jawab, ada rapat demi rapat untuk bisa memperhatikan, merawat dan sebagainya. Jadi saya sangat senang dan puji Tuhan bahwa kita balik lagi kepada persiapan kita tahun multiplikasi. Maka 2027 kita akan bermultiplikasi dan kita berdoa dan persiapkan diri Tuhan akan bekerja semakin dahsyat Bapak Ibu. Haleluya. Boleh bilang amin. Haleluya. Kemudian tahun lusa, tahun legacy, tahun warisan kita siapkan 2028. Maka itu perjalanan menuju ke 2028, jangan lupakan deklarasi kita. Saya berharap ini boleh diingat Bapak Ibu Saudara-saudari. Deklarasi kita ada 3 poin yang kita selalu ulang-ulang. Bapak Ibu bisa lihat di layar. Yang pertama apa tuh? Dari kosong jadi penuh, dari gagal menjadi berhasil, dari karya kita sebagai manusia menjadi mujizat Tuhan. Boleh ngomong sekali lagi, 1, 2, 3. Dari kosong menjadi penuh, dari gagal menjadi berhasil, dari usaha manusia menjadi mujizat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat terkasih, saya bersyukur bahwa saya
Sebagai pendeta dan sekaligus sebagai gembala GBI Mawar Saron, sebagai penerus pendeta Yakob Nahuai, saya juga sangat senang untuk meneruskan persahabatan pendeta Yakob dengan berbagai macam hamba-hamba Tuhan lainnya, tentu dengan elemen-elemen organisasi gereja, sampai juga badan-badan misi nasional, sampai juga internasional. Saya juga beberapa posisi meneruskan posisinya Pak Yakob dalam level internasional, dan kita puji Tuhan kita punya gereja, apalagi saya sebagai gembalanya dalam 5 tahun ini, orang-orang sudah bisa melihat, dunia internasional juga memperhatikan saya, dan mereka bisa berkata, "You are doing very good, Reverend Yohanes." Jadi mereka berkata, "Kamu melakukan pekerjaan yang bagus, Pendeta Yohanes." Jadi bukan untuk kebanggaan saya, tetapi kenapa saya ceritakan ini? Supaya kita persiapkan diri. Ulangi, supaya kita persiapkan diri. Supaya biar kalau gerejanya mengglobal, jemaatnya akan berkelimpahan. Pasti itu Bapak Ibu. Kalau jemaatnya berlimpah, gerejanya akan mengglobal. Kalau jemaatnya berlimpah, gerejanya tidak mengglobal, ini khotbah minggu lalu, gerejanya akan sakit Bapak Ibu. Makanya kita mesti mulai memikirkan bukan hanya diri kita sendiri saja, tapi kita mengglobal. Haleluya. Jadi kita sudah pikirkan orang-orang lain, kita pikirkan Jakarta Utara dengan Kelapa Gading Press Festival, kita pikirkan bagaimana nanti kota Jakarta secara menyeluruh, Pulau Jawa, Indonesia, bangsa-bangsa. Makanya jadi puji Tuhan, ayo kita gandengan tangan terus jemaat terkasih, karena di depan kita ini ada banyak perkara-perkara besar yang Tuhan akan percayakan bagi kita semua. Maka itu mari kita gandengan tangan, kita rapatkan barisan, kita terus komitmen, taat dan setia, kita gandengan tangan. Aduh pasti akan keren dan mantap Bapak Ibu. Saya rindu tahun lusa 2028, tahun warisan GBI Mawar Saron memberikan banyak warisan bagi tubuh Kristus yang ada di Indonesia dan tubuh Kristus yang ada di dunia. Mau nggak gandengan tangan sama-sama Bapak Ibu? Haleluya. Nah maka itu kita percaya pasti kita akan mantap, engkau akan jadi berkat. Tadi Bapak Penatua Hari Wijaya yang sudah memimpin dalam doa pembukaan, beliau berulang-ulang mengatakan biar kita semua jadi orang Kristen yang taat, jadi orang Kristen yang baik. Biar itu jadi target kita. Haleluya. Berkarakter Kristus, berjiwa misioner. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah hari ini kita akan belajar bagaimana dari jemaat Efesus. Kita akan bedah Efesus pasal 3 ayat 14 sampai ayat ke-21. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan baca secara bergantian. Saya akan baca ayat yang pertama, ayat genap, Bapak Ibu baca ayat yang ganjil. Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Kita akan baca secara bergantian, ayat 21 nanti baca berbarengan. Judul perikopnya adalah doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Silakan. Dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita bersama-sama. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari boleh duduk kembali. Betapa menariknya dalam kitab Efesus ini kita menemukan satu perikop, satu penggalan seakan-akan seperti bagian penutup dari sebuah surat. Jadi memang uniknya Rasul Paulus bisa menyisipkan doanya dia untuk jemaat Efesus, Bapak Ibu saudara-saudari. Jadi Efesus itu adalah kota besar, menjadi kota terbesar untuk Asia Kecil 2000 tahun yang lalu. Kalau sekarang Asia Kecil itu sudah berubah menjadi sebuah negara bernama Turki. Dan sekarang pun kota terbesarnya itu bukan kota Efesus lagi. Kalau nggak salah kota Efesus dalam bahasa Turkinya itu menjadi namanya Izmir. Kota tersebut, begitu Bapak Ibu. Tetapi pada zaman dahulu dalam bahasa Yunaninya kota itu dinamakan kota Efesus.
Kota Konstantinopel atau zaman sekarang berubah nama menjadi Istanbul itu belum menjadi kota terbesarnya. Efesuslah kota terbesarnya pada zaman itu. Maka itu dengan demikian jemaat yang ada di Efesus itu adalah jemaat yang memang ada di kota besar, kota metropolitan. Bahkan bukan metropolitan lah, megapolitan. Karena sumber-sumber semua ada di sana, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang kegiatan ekonomi juga ada di sana, geliat ekonominya juga mantap. Kalau bicara juga tentang budaya di sana maju, apalagi sebagai kota megapolitan, betapa banyaknya orang dari berbagai macam kultur itu ada di sana. Kalau kegiatan agama pun gak kalah menarik di sana, Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena di kota Efesus itu ada kuil untuk Dewi Artemis, itu kuilnya besar. Kalau kita sekarang ada pergi misalnya, kita doa supaya kalau tahun depan saya sedang lagi timbang-timbang apakah kita akan adakan retreatnya ke Asia Kecil atau ke Turki untuk mengunjungi 7 gereja tersebut. Dan kota Efesus akan kita kunjungi karena di sana ada kuburan Rasul Yohanes yang ada di kota Efesus itu, di Efesus tuanya atau Izmir nama sekarangnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, ini sebagai contoh bahwa kota Efesus adalah kota yang besar. Jadi kalau bicara tentang kegiatan rame di sana. Kalau bicara tentang berbagai macam fasilitas, di sana fasilitasnya luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan Efesus pun juga ada banyak kejadian-kejadian menarik, bagaimana Paulus ingin dibunuh, Paulus mendirikan jemaat, pendatang-pendatang yang lain juga, hamba-hamba Tuhan yang datang pun juga banyak. Jadi ada dugaan bahkan Maria ibu Tuhan Yesus menghabiskan sisa hidupnya pun di kota Efesus bersama dengan Rasul Yohanes. Jadi ada dugaan seperti itu Bapak Ibu. Jadi dengan kata lain kota Efesus itu adalah kota yang besar. Makanya dengan kegiatan seperti itu betapa kayanya secara ekonomi, betapa majunya secara budaya, betapa giatnya aktivitas peribadatan untuk Dewi Artemis. Bahkan dalam 1 tahun sekali ada festival yang dikhususkan untuk Dewi Artemis Bapak Ibu. Misalnya kalau kita di Thailand, kalau saya baca di berita-berita, hari kemerdekaan negara Thailand, mereka warnai dengan pesta air. Jadi setiap orang yang lalu lalang di jalanan boleh diguyur pakai air Bapak Ibu. Kemudian kalau contoh di Spanyol, saya pernah nonton National Geographic Channel, di kota tertentu ada pesta tomat. Jadi sengaja tomat ditaruh di jalanan, ditumpahkan seperti itu, orang lempar-lemparan tomat. Kemudian di negara-negara lain, kalau di Amerika itu ada ulang tahun kemerdekaan Amerika, mereka lepaskan kembang api, petasan. Nah jadi itu contoh Bapak Ibu Saudara-saudari, festival seperti itu dirayakan begitu meriah. Di Efesus juga demikian, untuk Dewi Artemis ada festivalnya. Maka itu kalau bicara tentang banyaknya kegiatan, waduh Efesus itu luar biasa. Maka ketika saya melihat apa yang menjadi gambaran Efesus 2000 tahun yang lalu, saya bisa melihat ada kemiripan dengan kita orang Jakarta. Belakangan ini di Jakarta, kita melewati momen Natal kemarin, waduh di Bundaran HI, Hotel Indonesia, itu kita boleh katakan sebagai titik pusat dari kegiatan kota Jakarta di situ, karena bukan lagi Monas, karena bergeser ke sana event-event diadakan di sana. Jadi apalagi pergantian tahun, wah jalanan dikunci, Car Free Day pun udah melewati jalur sana. Jadi dengan kata lain saya lihat kota Jakarta mirip-mirip lah seperti kota Efesus. Apalagi kalau kemarin saya baca di koran, Mahkamah Konstitusi sudah putuskan bahwa ibu kota tidak berpindah ke Nusantara tapi tetap di Jakarta. Jadi intermezzo dikit dulu, saya waktu baca berita itu saya berkata dalam hati, puji Tuhan. Puji Tuhan maksud gini, untuk intermezzo Bapak Ibu, berarti kita tetap warga ibu kota. Berarti saya tetap pendeta ibu kota Bapak Ibu. Karena tahun depan mau sinode GBI. Biasanya di sinode GBI, WL itu suka nanya, siapa pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan dari daerah? Berarti karena Jakarta masih ibu kota, aku gak akan angkat tangan. Tapi saya pikir-pikir, waduh kalau pindah ibu kota ke sana, ditanya siapa pendeta-pendeta dari daerah? Kita orang Jakarta ngangkat tangan. Kita jadi orang daerah sekarang. Nah itu intermezzo aja. Nah balik lagi bahwa ketika lihat ibu kota Jakarta, lihat kota Jakarta, ekonomi di kota Jakarta, budaya di kota Jakarta, semua kegiatan ekonomi apapun lah pokoknya kota Jakarta, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi saya melihat ada kemiripan antara kota Efesus dengan kota Jakarta.
Kemudian berikutnya lagi saya bayangkan juga peribadatan agama di kota Jakarta pun, semua agama ada di tumpahnya di kota Jakarta juga. Sekalipun Hindu di Bali menjadi pusatnya, tetapi juga tetap intinya artinya Jakarta itu menjadi kota yang sangat mirip dengan kota Efesus. Dan kita ada di Jakarta, Bapak Ibu. Kita mau tinggal di Bekasi, mau tinggal di Tangerang, mau tinggal di Cibubur. Kemarin saya kunjungan ke cabang kita di Cibubur untuk berkhotbah dalam ucapan syukur cabang kita di lokal sana. Saya jujur terpukau Bapak Ibu, karena baru kali ini saya pergi ke Cibubur pagi-pagi. Ibadahnya jam 9 pagi, saya sudah berangkat jam 8 lah kurang dari Kelapa Gading. Karena ini libur kejepit, Seninnya libur, jadi jalanan lapang Bapak Ibu. Nyampe ke sana cuma 30 menit. Itu pun gak ngebut gitu, dengan katanya agak santai lah jalannya lah. Nyampe ke sana singkat ceritanya, karena biasanya ke cabang sana malam, jadi saya seringkali gak ngelihat pemandangan karena udah malam kan. Ini kemarin berangkat pagi, saya boleh berkata saya sangat terpukau dengan kemajuan kota Cibubur Bapak Ibu. Kami berjalan, saya dengan tim dari gereja yang mendampingi saya, kita naik tol Jagorawi, exit Cibubur, lewatin jalan apa tuh sebelah kirinya kalau exit Cibubur apa tuh tempat pramuka tuh, namanya apa ya? Bukit Perkemahan Pramuka loh di situ. Jadi apa namanya itu nggak terlalu berubah lah ya, tapi pas udah mulai belok ke sana lewatin jalan Transyogi, ruko-rukonya keren, kemudian apa namanya tempat-tempat makannya keren-keren semua, nama-nama beken dari tempat-tempat franchise udah ada semua, ditambah lagi mall berdiri dengan keren kiri dan kanan, tambah lagi ada jalan tol yang baru. Waduh, saya berkata, keren loh Cibubur loh. Nah artinya kota-kota penunjang di sekitar Jakarta pun kena imbasnya untuk pertumbuhan. Maka itu saya bayangkan kita semua yang mau tinggal di Jakarta, Cibubur, Bekasi, tambah lagi mau di Tangerang pun, geliat pertumbuhan pun tetap berjalan. Jadi artinya khotbah hari ini sangat berguna bagi kita semua yang hidup di kota besar seperti ini. Karena hidup di kota besar, jemaat terkasih, ada banyak godaan yang akan bisa menggeser Tuhan dari fokus perhatian kita. Ulangi sekali lagi, kita tinggal di kota besar, ada banyak hal-hal yang bisa menarik perhatian kita, tidak fokus lagi kepada Tuhan. Tambah lagi di bulan Mei ini, seingat saya bulan Mei menjadi bulan yang paling banyak liburnya di tahun 2026. Waduh, liburnya banyak Bapak Ibu. Sampai ini saya lagi pikir-pikir mau cari waktu, kalau ada waktu senggang mulai mau nyusun artikel-artikel kecil lah ya, tulisan saya sendiri. Sudah lama saya nggak nulis artikel. Kemudian saya mau nulis artikelnya adalah apakah cuti bersama Alkitabiah? Karena Allah memerintahkan manusia kerja 6 hari. Apakah cuti bersama Alkitabiah? Karena gara-gara cuti bersama, masalah jadi timbul. Kita yang nggak ada uang, atau saya bahas yang ada uang dulu deh. Kita yang ada uang, akhirnya kita pakai untuk jalan-jalan dan liburan. Nggak salah. Tapi kalau banyak libur, itu masalah. Karena gara-gara libur cuti-cuti bersama hari kejepit begini, orang mulai meninggalkan gereja. Orang mulai jalan-jalan. Pulanglah saya kemarin Sabtu dari Cibubur sekitar jam 12 lewat. Balik lagi tol Jagorawi, hanya arah lawannya. Saya balik dari Cibubur ke Jakarta, ke Kelapa Gading, balik lagi lawan arah. Saya melihat ke sisi kanan yang arahnya ke Bogor, macet. Nggak salah orang liburan, tetapi yang salahnya adalah ibadah dikalahkan untuk liburan. Maka itu ini menjadi satu hal penting untuk orang-orang yang tinggal di kota besar Bapak Ibu. Makanya di awal tadi saya ucapkan syukur melihat Bapak Ibu masih ramai nih, berapa ribu nih yang datang ke gereja nih, puji Tuhan. Nah artinya melihat seperti ini jemaat terkasih, pertahankan moto kita, apapun yang terjadi ibadah jalan terus. Jadi itu harus menjadi moto kita. Salah satu undangan tertua yang Tuhan hadirkan bagi umat manusia adalah kuduskanlah hari Sabat. Engkau cukup bekerja 6 hari. Di hari ke-7 istirahat. Apa untuk istirahatnya? Undangan. Allah yang menciptakan kita mau makan sehidangan sama kita semua Bapak Ibu. Makanya kita mesti bersyukur loh, hari ini kita bisa ke gereja, hari ini kita bisa ibadah dengan baik. Tepuk tangan dulu ya buat Tuhan Yesus, boleh ya.
Nah itu loh Bapak Ibu, makanya pertahankan seperti ini jemaat terkasih. Kalau gaya seperti ini, saya sangat yakin fokus kita akan selalu tertuju kepada Tuhan. Biar itu menjadi harapan kita, supaya kita kawal iman 3 generasi bisa tercapai. Supaya kita pun nih anak-anak muda ya, adik-adikku ya, supaya kalian dari muda sudah tetap giat ke gereja, hari Minggu begini ke gereja. Ketika nanti engkau punya pacar, pacarmu akan ikutan jadi ke gereja juga. Nanti engkau menikah, jadi keluarga yang giat ke gereja. Anak-anak, anak-anak yang giat ke gereja. Cucu-cucu yang giat ke gereja. Begitu. Nah itu menjadi satu hal yang baik. Kenapa jemaat terkasih? Karena apa yang sedang kita rasakan atau nikmati atau jalani sekarang ini, semuanya hanya temporary. Semuanya hanya sementara. Engkau dan aku akan berhadapan dengan yang namanya kekekalan. Maka itu persiapkan diri kepada fokus yang benar, kepada kekekalan. Ini cuma sementara Bapak Ibu. Gampang kalau nanti mau jalan-jalan kemana-mana, atur saja barengan sama gereja. Supaya biar engkau jalan-jalannya, tanda petik jalan-jalannya, kita namakan retreat Bapak Ibu. Setahun sekali gereja mengadakan kegiatan retreat ke luar negeri. Kegiatannya itu adalah kegiatan rohani. Kita pergi nanti izin Bapak Ibu Saudara dari 3 minggu lagi saya tidak ada di gereja. Karena saya pimpin rombongan retreat ini yang harusnya lebaran kemarin kita berangkat. Tetapi karena ada perang Iran akhirnya kita tunda. Nah tibanya adalah 3 minggu lagi. Jadi pas 3 minggu lagi saya izin, saya tidak ada di gereja. Nanti saya akan minta gembala cabang kita yang terbesar Bapak Ibu. Beliau menggembalakan gereja cabang kita. Beliau adalah gereja cabang dengan jumlah jemaat terbesar. Jadi kita yang paling besar, beliau inilah terbesar kedua. Jadi nanti beliau akan berkhotbah 4 kali dalam sepanjang minggu. Dan saya sangat berharap dari awal hari ini udah infokan. Saya percaya jemaat pasti akan tetap datang. Jemaat tidak berkata, bukan Pak Yohanes, aku gak mau datang deh. Saya percaya itu gak lagi terjadi. Tapi semua jemaat tetap datang. Setuju ya Bapak Ibu ya? Karena kita mau cari Tuhan bukan cari pendeta Yohanes. Kita mau cari Tuhan, haleluya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus ya. Haleluya. Jadi berasa banyak wejangan-wejangan di awal khotbah untuk disampaikan. Wejangan terakhirnya payung dikembalikan. Oke, kita masuk ya Bapak Ibu Saudara-saudari kepada khotbah. Jadi ada orang uangnya bisa berlimpah tetapi miskin rohani. Ada orang juga jabatannya bisa mentereng tapi miskin karakter. Ada orang pengaruhnya bisa kuat, tapi kalau ngomong, bikin kuping kita malu. Makanya topik seri ke-12 ini jemaat terkasih, ini adalah topik yang menjadi rangkuman. Boleh katakan sama-sama rangkuman? Atau pembungkus. Jadi kalau kita misalnya punya 11 item kita beli dari supermarket, ini adalah kantong plastiknya atau kantong belanjanya. Yang kita bungkus 11 item itu. Nah biarlah tema ke-12 ini, kelimpahan rohani menjadi pembungkus semuanya. Jadi kita akan belajar hari ini, haleluya, dari jemaat Efesus. Jemaat kota megapolitan. Jemaat yang begitu sibuk dan aktif berbagai macam kegiatan. Pusat segalanya ada di sana. Perdagangan internasional juga di situ. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mau belajar. Secara ekonomi mereka jemaat yang kaya, kota yang kaya. Secara kebudayaannya hebat Bapak Ibu, pemerintahan keren. Makanya kita mau belajar. Ada 3 kata Yunani yang akan penting untuk boleh kita pahami dulu di awal khotbah ini. Kata Yunani yang pertama adalah dalam Efesus 3 ayat yang ke-19. Bapak Ibu bisa lihat di layar ya, lihat ke layar saja dulu. Ini kata Yunani yang pertama, yaitu adalah pleroma. Coba katakan sama-sama, pleroma. Kata pleroma itu tulisannya sebelah kiri, bacanya dari kiri ke kanan. Itu alfabetnya bahasa Yunani. Cara bacanya pakai yang sebelah kanannya, itu dalam huruf Latin. Huruf Latin yang kita pergunakan dalam bahasa Indonesia, yaitu adalah pleroma. Arti dari kata pleroma adalah kepenuhan. Dan betapa menariknya Efesus 3 ayat 19, Paulus mengatakan supaya kamu jemaat Efesus dipenuhi dengan seluruh pleromanya Tuhan. Kalau secara lahiriah jemaat Efesus itu udah penuh. Jadwalnya udah padat. Kegiatan banyak kok di sana. Pekerjaan, alur uang juga berjalan dengan baik, perpolitikan juga kuat di sana. Ini menjadi kota megapolitan Bapak Ibu, emang kurang penuh apa lagi sih?
Tetapi ternyata Paulus masih mengajarkan kepada mereka, sepenuh-penuhnya kalian masih tetap kurang penuh satu hal lagi, yaitu apa? Pleroma, penuhlah dengan Tuhan. Maka itu kita mau belajar jemaat terkasih bagaimana caranya kita yang sibuk, ada jadwal libur, ada jadwal les-les anak, ada jadwal apa, seminggu, 2 minggu ke depan, mungkin sebagian besar kita, anak-anak kita mau ujian, mau ulangan, untuk persiapan kenaikan kelas. Waduh, kita semua sibuk, orang tua sibuk, anak yang ulangan, orang tua yang sibuk. Nah itu semua jadi artinya kalau bicara tentang kepenuhan, kita semua udah penuh sibuk. Saya pun juga udah sibuk Bapak Ibu, pokoknya setiap hari Kamis saya jadwalkan. Kalau saya nggak ada kegiatan urgent lainnya, pasti saya mau isi hari Kamis dengan visitasi jemaat. Itu pasti Bapak Ibu. Kamis kemarin nggak jadi visitasi karena saya ada kegiatan apa begitu. Jadi mau nggak mau visitasi dikalahkan. Begitu Bapak Ibu. Jadi visitasi pun itu saya sangat menikmati. Biasanya kita berangkat dari kantor jam 12 siang. Kalau pengurus area komsel, kelompok sel yang mendampingi saya berangkat dari gereja, biasanya saya senang untuk mengajak makan siang keluar biar fellowship sebentar. Biar jarang-jarang kan mereka makan siang sama Bapak Gembala. Begitu, jadi ya makan sama saya sebentar, lalu kita menuju ke tempat rumah jemaat atau UMKM jemaat yang mau dikunjungi untuk didoakan, untuk ngobrol-ngobrol sebentar sambil saya ngecek ada payung gereja nggak di sana. Jadi dengan kata lain, itu menjadi satu momen yang padat Bapak Ibu. Aduh. Tetapi ketika saya melihat semua kepadatan jadwal saya pribadi, tetap saya mesti pleroma dengan Tuhan. Maka itu kita yang buka toko, Bapak Ibu saudara-saudari punya toko buka 24 jam. Waktu anak-anak kita masih kecil, kita suami jaga 12 jam. Berikutnya istri gantian jaga 12 jam. Anak pertama kita sudah besar, toko tetap buka 24 jam. Puji Tuhan anak sudah makin besar. Kita 8 jam, istri 8 jam, anak 8 jam. Anak kedua sudah makin besar, bagi lagi 24 bagi 4 berapa? 6 ya. Kita 6 jam, anak kedua 6 jam dan seterusnya. Nah jadi artinya kita yang sibuk seperti itu jadwal segala padat. Mau kita majikan, kita karyawan, semuanya padat pasti. Belum lagi kemacetan Jakarta yang banyak menyita waktu dan energi bahkan biaya. Nah jadi artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kalau bicara entertainment, Jakarta nggak ketinggalan entertainmentnya. BTS mau konser ya? Saya mau dengan bangga bilang begini Bapak Ibu Saudara-saudari, sekeren-kerennya BTS, lebih keren pemain musik kita. Benar, lebih kerennya pemain musik kita. Mau tahu kenapa? Mereka menyanyikan lagu-lagu orang lain. Dan setiap minggu ganti playlistnya. BTS nyanyikan lagu mereka dan playlistnya gak ganti-ganti. Kerenan mana? Pemain musik kita dong. Basah beneran nih Bapak Ibu. Benar, saya puji mereka loh. Saya bilang, ayo semangat, kalian lebih keren loh. Begitu. Kalau BTS kan mereka Blackpink dan apapun namanya itu, Nona juga yang dari Indonesia, nyanyikan lagu sendiri dengan segala hormat. Tapi kalau kita pemain musik gereja Bapak Ibu, musikalitasnya beda. Mainnya tiap minggu ganti lagu loh. Hebat loh. Nah jadi dengan kata lain, ini kalau bicara tentang sibuk, sibuk semua kita. Tapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara-saudari, ada satu lagi pleroma yang harus kita kejar, kepenuhan dalam dimensi yang lain. Ini yang dunia kehilangan. Hari ini engkau akan mendapatkan mutiara yang baik, mutiara yang indah, mutiara yang mahal. Haleluya. Kemudian jadi secara maknanya jemaat terkasih, kepenuhan atau pleroma itu artinya penuh sampai meluap. Kalau Bapak Ibu punya wadah penuh sampai meluap, itu tuh pleroma. Kemudian berikutnya tidak ada ruang kosong. Ini keren nih, tidak ada ruang kosong. Saya nggak tahu kenapa ya belakangan ini saya perhatikan di pom bensin Bapak Ibu. Ketika saya melihat mobil-mobil, kok ada yang mulai digoyangin lagi ya waktu isi bensin ya. Itu zaman saya dulu waktu mungkin 20 tahun yang lalu, waktu saya awal-awal punya SIM, mulai nyetir mobil, kemudian saya isi bensin di mobil. Dulu suka liatin mobil tuh kalau lagi isi digoyang-goyang tuh Bapak Ibu. Digoyang-goyang begini nih, sampai penumpang di dalamnya. Ikut-ikut. Jadi sebelum adanya odong-odong tuh, udah ada odong-odong di pom bensin. Jadi begitu kan. Nah sekarang saya lihat lagi begitu lagi. Kok kenapa kok ada gitu lagi? Sampai saya mau ikutan juga. Gue gak mau kalah ngetren gue ikutin juga. Saya pikir-pikir akhirnya kalau dulu pikiran saya, karena tangkinya kosong, mau digoyang-goyang begitu supaya anginnya keluar, supaya nanti bisa full tank caileh.
Makanya kalau ada orang goyang-goyang, itu anginnya mau keluar tuh. Papa kenapa sih goyang-goyang? Udah tahu anginnya mau keluar. Nah jadi pleroma penuh, nggak ada lagi ruang kosong. Makanya kita mau beri hidup ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, supaya kita mau pleroma, nggak ada ruang kosong lagi. Biar hidup kita mencapai complete fullness, seperti terjemahan ketiganya. Boleh katakan sama-sama, complete fullness. Wih, complete fullness dihotbahkan oleh pendeta Yohanes. Wih, keren ya. Haleluya. Kata Yunani yang kedua, yaitu adalah dunamis. Coba katakan sama-sama dunamis. Nah, tuh dunamis. Menariknya kalau dalam bahasa Inggris, huruf U dari Yunani kebanyakan dijadikan huruf Y sama kalau dalam bahasa Inggris. Jadi kalau dalam bahasa Inggris disebutnya dynamis. Dari kata itulah muncul kata dynamite. Dalam bahasa Indonesianya dinamit, bahan peledak. Maka itu bahan peledak itu dinamit berasal dari kata dunamis. Kalau dalam bahasa Indonesia dunamis, Bapak Ibu Saudara-saudari, artinya kuasa. Makanya disebut dynamite. Ada kuasa apa? Kuasa meledakan. Nah itu tuh. Oke, Efesus 3 ayat 20b, kalimat terakhirnya, menurut dunamis yang bekerja di dalam kita. Jadi di dalam kita ini ada ruang kosong yang mesti dipenuhi, dipleromakan supaya kita punya dunamis. Nah dunamis itu penting Bapak Ibu buat kita semua dalam hidup ini. Maka itu apa maknanya? Power, kuasa, atau kemampuan supernatural. Jadi ketika zaman itu di kuil Artemis ada orang bisa melakukan satu hal supernatural, orang bisa berkata, wih orang itu punya dunamis. Nah itu tuh Bapak Ibu. Berikutnya lagi masuk ke dalam ranah rohani menjadi kuasa Roh Kudus. Kata Yunani yang ketiga, ini akan beberapa kali saya ulang-ulang, yaitu agak panjang, yaitu adalah huper experisou. Itu tuh katanya. Mau coba baca Bapak Ibu? 2, 3, huper experisou. Kurang monyong. Experisou. Ada dua kata yang digabungkan oleh Rasul Paulus, betapa menariknya bahwa kata ini dipakai huper experisou. Ada kata yang pertama huper, dan ingat dalam bahasa Inggrisnya U itu menjadi Y, hyper. Aduh anak ini gak bisa diem ya. Hyperaktif. Dalam bahasa Indonesianya hiperaktif. Artinya melebihi batas normalnya, melebihi batas biasanya, melebihi standarnya. Itulah huper dalam bahasa Yunaninya. Dan Paulus menggabungkan huper experisou. Apa maknanya? Maknanya adalah, kalau kita lihat dulu ayatnya dulu deh, Efesus 3 ayat 20a, kalau tadi 20b, kita mundur ke 20a-nya. Bagi dialah yang dapat melakukan huper experisou. Allah yang sanggup melakukan lebih daripada standar apapun yang ada di dunia. Nah itu tuh kita akan bedah hari ini jemaat terkasih. Jadi kalau kita buka ruang kosong dalam hidup kita ini, supaya nanti dipenuhi, dalam bahasa Yunaninya apa tuh tadi itu yang pertamanya pleroma, supaya kalau kita buka ruang kosong dalam hidup kita, Tuhan pleroma dalam hidup kita, maka kita akan mengalami kepenuhan, lalu kita akan punya dunamis, kita akan punya kuasa, maka kita akan mengalami yang namanya huper experisou, yaitu adalah Allah akan memampukan kita melakukan berbagai macam perkara lebih daripada standarnya. Kelimpahan, multiplikasi, warisan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Puji Tuhan ya. Jadi secara makna literalnya, makna harafiahnya, arti plek-plek artinya adalah super abundantly beyond measure. Wih. Waduh kalau dalam bahasa Inggrisnya itu keren banget Bapak Ibu. Super abundantly. Abundantly-nya aja sudah berkelimpahan. Ini lebih daripada kelimpahan. Jadi apapun yang dunia tawarkan untuk kelimpahan, Allah akan berikan lebih daripadanya. Maka itu kita akan belajar hari ini bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan kelimpahan rohani. Cara yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudari dan saya harus terbuka dengan kasih Kristus. Itu yang pertama. Cara pertama supaya kita bisa dipenuhi pleroma, supaya kita punya dunamis, supaya kita bisa melebihi daripada yang segala-galanya, huper experisou, supaya kita jadi di atas rata-rata Bapak Ibu. Gimana caranya supaya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego bisa 10 kali lebih cerdas
Hyper experiso daripada orang-orang lain. Gimana anak-anak kita sekolah di sekolah yang sama, kampus-kampus yang sama, les-les yang sama, tapi dia bisa hyper melebihi teman-temannya. Nah makanya caranya supaya kita juga jadi toko kita satu blok sama semua. Jualan kancing semua. Jualan resleting semua. Jualan pakaian semua. Jualan elektronik semua. Terus gimana caranya kita bisa hyper lebih daripada yang lain? Nah makanya dalam hidup ini ada ruangan-ruangan kosong yang dunia nggak bisa penuhi Bapak Bu. Yang dunia nggak bisa, apa tuh tadi kata Yunani yang pertamanya, dunia nggak bisa pleroma. Nggak bisa dipenuhi. Mau punya pasangan pun nggak bisa dia pleroma, nggak bisa penuhi. Wanita Samaria, 6 laki-laki tidak pleroma, tidak penuh, rasa tetap kosong. Puji Tuhan ketemu laki-laki yang ketujuh yaitu Tuhan Yesus, baru mendapatkan kepenuhan. Makanya kunci kepenuhan kita adalah Tuhan Yesus Bapak Ibu. Nah makanya jemaat terkasih, hari ini engkau akan dapatkan kepenuhan yang mantap, haleluya. Jadi cara yang pertama adalah terbuka dengan kasih. Saya mau coba kaitkan sebentar dengan khotbah minggu lalu Pentakosta. Ketika bicara tentang Pentakosta jemaat terkasih, kepenuhan dengan kasih Kristus, atau kita juga boleh katakan kepenuhan dengan roh Allah, itu tidak selalu ditandai dengan bahasa roh. Saya kaitkan sebentar dengan Pentakosta Bapak Ibu. Khotbah ibadah kedua ini jemaat terkasih kita di-relay, ditayangkan ulang rekamannya. Kita bersyukur ini udah 10 tahun lebih. Mungkin mau menyentuh 20 tahun kali. Puji Tuhan. Kita ada terus jam 1 siang di live channel Bapak Ibu Saudara-saudari. Dari zamannya Indovision berubah sekarang jadi MNC Vision. Puji Tuhan kita dikasih slot Bapak Ibu. Dulu dikasih slot 1 jam. Gara-gara khotbahnya panjang. Dikasih slot 1,5 jam. Bapak Ibu Saudara-saudari. Kapan jamnya? Jam 1 siang. Jadi puji Tuhan dengan MNC Vision atau Indovision. Kalau di daerah-daerah banyak orang yang ngikutin ibadah kita dan khotbah saya. Nah itu puji Tuhan hal itu Bapak Ibu. Jadi dengan kata lain saya juga punya agenda untuk penyebaran kebenaran firman Tuhan kepada banyak orang. Biar banyak orang bisa tahu apa sih yang Alkitab katakan, what truly the Bible says. Apa sih yang Alkitab sungguh-sungguh katakan. Jadi kepenuhan itu, pleroma itu bukan sekedar bahasa roh. Oke, bahasa roh menjadi salah satu, bukan satu-satunya. Dan bahasa roh itu menjadi salah satu karunia, bukan satu-satunya. Jadi kalau ada yang tidak dapat karunia bahasa roh, it's okay. Yang bisa bahasa roh, Anda tidak lebih hyper daripada yang tidak berbahasa roh. Anda yang tidak berbahasa roh pun jangan merasa bahwa saya kok nggak seperti yang lain. Itu salah satu Bapak Ibu. Kayak ada orang misalnya dia bisa berbahasa Mandarin, ya bagus dia berbahasa Mandarin. Ada yang nggak bisa, ya udah. Nah jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan coba benahi lah apa yang selama ini dunia, bahkan gereja karismatik lah secara khusus pada umumnya, mencoba menanamkan apa yang kosong dalam diri jemaat diisi dengan bahasa roh. Makanya maaf, saya lihat orang-orang berbahasa roh, bahkan maaf, melihat hamba-hamba Tuhan berbahasa roh pun, ampunan kelakuannya ketika nggak ada lagi di gedung gereja. Makanya tadi sekali lagi, Tuhan sudah atur. Bapak Hari Wijaya tadi berdoa, Tuhan jadikan kami anak Tuhan yang taat 24/7. Tuhan jadikan kami orang Kristen yang baik. Betul, amin untuk doa itu. Biar kita dijadikan orang Kristen yang benar, orang Kristen yang dipenuhi dengan informasi yang benar. Saya pendeta karismatik Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebagai pendeta karismatik, saya rindu supaya biar benar-benar gunakan karunia Roh Kudus itu, gunakan buah roh itu dengan benar. Bukan kita eksploitasi, jangan dibikin hyper, jangan dibikin hyper. Nah jadi kita mau balik lagi lah kepada khotbah hari ini. Jadi bukan sekedar bahasa roh, bukan sekedar pengalaman jiwaniah. Aduh enak ya, pujian penyembahannya, aduh enak ya, udah enak ya, AC-nya dingin ya, udah enak ya, kursinya dingin ya, kursinya empuk ya. Bukan soal itu Bapak Ibu, puji Tuhan lah untuk gereja yang baik, yang terawat dengan baik. Tetapi ini bukan sekedar pengalaman yang utama. Ini fasilitas penunjang. Pengalaman utamanya adalah Anda dan saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Itu target utamanya dalam ibadah Bapak Ibu. Maka itu kita mesti pacul begitu, para pelayan juga demikian. Saya boleh sibuk 4 kali ibadah.
Waduh, dalam sela-sela 4 kali ibadah Bapak Ibu, di tengah-tengahnya di siang hari biasanya ada selang-selang rapat. Diisi dengan rapat sama penatua diaken. Mumpung semuanya kumpul di gereja. Kalau kita hadirkan rapat di hari lain, kasihan bapak-bapak macet, rumahnya ada yang jauh, kena macet dan sebagainya. Udah mumpung minggu kita atur rapat. Waduh, rally Bapak Ibu. Jadi udah khotbah rapat. Sibuk. Tapi apakah saya pleroma? Apakah saya penuh dengan Tuhan? Nah itu tuh Bapak Ibu. Para pelayan juga begitu ya. Kita boleh sibuk pelayanan. Choir ibadah 2 kali Bapak Ibu. Ini ibu-ibu udah ibadah pertama tadi kan? Udah ikut kan? Tuh pakai lipstick. Hebatnya lipstick gak hilang ya? Jadi itu tuh. Mereka bangun pagi-pagi loh. Waduh, sampai ada yang berjambul. Wah, yang berjambul kan udah dari Sabtu kan pakai kan. Tidurnya tenang, gak boleh gerak. Takut gerak-gerak jambulnya berubah. Jadi ya itu contohnya, artinya jangan sampai kita sibuk seharian ada di gereja, tapi kita gak pleroma. Kita gak penuh dengan Tuhan. Nah makanya kita belajar cara yang pertama harus apa tuh? Terbuka dengan kasih Kristus. 3 poin hari ini akan selalu diulang-ulang dengan kasih Kristus. Dengan kasih Kristus, dengan kasih Kristus. Apa sih kasih Kristus itu? Inilah puncaknya Bapak Ibu. Ini nih kasih Kristus nih. Makanya Paulus datang ke Efesus, Paulus beritakan Injil kepada mereka. Paulus bilang dan melihat mereka, wah hebat ya, ekonomi maju, budaya maju, agamanya juga keren untuk Dewi Artemis. Giat sekali orang beribadah. Wah berbondong-bondong orang naik ke atas gunung situ untuk ke kuil Artemisnya beribadah. Waduh keren banget. Tapi Paulus masih melihat, kalian masih kurang penuh. Maka itu Bapak Ibu hari ini Tuhan mau penuhi kita semua, haleluya. Maka caranya yang pertama harus terbuka dengan kasih Kristus. Terbuka dengan Injil, terbuka dengan firman Tuhan, terbuka dengan suara Tuhan, terbuka dengan bisikan Roh Kudus. Nah itu tuh bukan sekedar bahasa roh Bapak Ibu. Bahasa roh itu baik. Tapi kalau bahasa roh terus Bapak Ibu saudara-saudara, ini kelebihan, jadi hyper speaking tongues. Jadi kelebihan, biar supaya jemaat belajar lah ya, biar kembali ingat dan terus menerus diulangi. Biar jemaat GB Marsaron supaya bisa juga menertibkan, menginfokan kepada teman-teman yang lain. Siapa tahu di kantor ada teman-teman dari gereja lain. Aduh doa makan aja bahasa roh, buset doa makan aja bahasa roh. Doa makan is doa makan. Gak usah, ayo mari kita makan yuk. Tolong dong, Veronica kamu yang doa. Kamu doa dong begitu, pas dia doa, baik kita mau doa makan. Raba. Buset deh, doa makan pakai bahasa roh. Bahasa roh ada 2 jenis supaya Bapak Ibu bisa ingat. Yang pertama adalah glosolalia. Katakan sama-sama glosolalia. Dari kata glosa, bahasa, lidah. Lidah maksudnya. Jadi glosa. Ada orang bisa glosa Jawa, dia bisa bahasa Jawa. Saya bisa glosa Inggris. Ada yang bisa glosa Mandarin. Tuh, itu bahasa. Nah, jadi dengan kata lain glosolalia itu biasanya dalam bahasa Indonesia dikelompokkan menjadi bahasa roh. Orang yang mengucapkan gak ngerti. Dan gak ada satu orang manusia pun di kolong langit ini yang paham glosolalia. Hanya Tuhan yang paham. Itu glosolalia. Ada yang kedua namanya senolalia. Coba ucapkan sama-sama, senolalia. Artinya apa? Seno itu dari kata senos, artinya baru, bahasa yang baru. Kalau orang bersenolalia, dia berbahasa, bahasa tersebut ada yang paham di kolong langit ini. Tapi sang pengucapnya nggak paham. Saya ngerti bahasa Inggris, saya bisa bahasa Inggris. Jadi waktu saya sedang menyembah Tuhan, we praise you Lord. Itu saya bukan sedang bersenolalia. Saya sedang berbahasa Inggris karena saya ngerti. Tapi kalau saya nggak bisa bahasa Madura, tahu-tahu saya nyembah Tuhan dalam bahasa Madura, itu saya sedang bersenolalia. Ada lagi ikatan nyangkutnya lagi, aturan yang kedua. Maka di ruangan itu pasti ada orang yang ngerti bahasa Madura atau ada orang Madura. Jadi nggak sembarangan bersenolalia Bapak Ibu. Misalnya saya nggak bisa berbahasa Korea, toto saya nyembah Tuhan, toto saya ngomong bahasa Korea, saya nggak paham, saya nggak pernah belajar. Pasti itu yang pertama dulu kuncinya.
Yang kedua kuncinya, pasti di ruangan itu ada yang ngerti bahasa Korea atau ada orang Korea. Itu klausul yang kedua. Klausul yang ketiga adalah pasti bahasa Korea itu meninggikan Tuhan Yesus Kristus. Semua bersumber dari kasih Allah, semua bersumber dari roh Allah. Pasti kalau sumbernya roh Allah, fokusnya roh Allah juga. Fokusnya Tuhan Yesus Kristus, bukan yang lain Bapak Ibu. Nah biar paham ya jemaat terkasih ya, saya tidak anti bahasa roh, saya sangat aktif berbahasa roh waktu doa pribadi. Tapi waktu saya doa dengan istri, saya terikat dengan klausul. Saya menjadi garam, saya menjadi terang, saya menjadi surat Kristus yang terbuka dan dapat dibaca oleh istri saya. Waktu saya lagi doa sama istri, lagi doa sama anak-anak, saya menggunakan bahasa yang dipahami oleh istri dan anak-anak saya. Kami berlima paham bahasa Inggris, boleh doa dalam bahasa Inggris. Kalau nggak ada yang paham bahasa Korea, saya totok kepenuhan Roh Kudus, ngomong bahasa Korea, saya mesti berdoa, Tuhan berikan aku karunia untuk mengartikan bahasa Korea itu. Supaya istriku bisa berkata amin, anak pertamaku berkata haleluya, anak kedua berkata yes, anak ketiga berkata amin. 1 Korintus 11, 12, 13, dan 14. Lebih spesifik 1 Korintus 13 dan 14. Bapak Ibu baca sendiri. Sampai Paulus berkata kepada jemaat Korintus level 1 dulu, yang masih mabok bahasa roh. Paulus berkata, daripada beribu-ribu bahasa roh, lebih baik aku mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti oleh orang lain. Apa tuh 5 kata? Bluetooth device has successfully connected. Veronica. Itu lagunya Veronica tuh. 5 kata tuh. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu Saudara-saudari, ini kita belajar sedikit biar kita tahu, biar jemaat GBI Mawar Saron, maaf saya pergunakan kosakata ini, biar jemaat GBI Mawar Saron cerdas. Saya ulangi sekali lagi, biar jemaat GBI Mawar Saron apa? Cerdas. Karena kalau tidak, kita nggak paham, kita bahasa roh hantem terus, tetap engkau tidak akan mendapatkan huper experiso. Engkau nggak akan mendapatkan kepenuhan yang melimpah ruah. Engkau akan tetap merasa kosong karena salah pakainya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Engkau punya wifi di rumah, handphone smartmu punya wifi juga, tapi salah connect-nya, salah passwordnya, nggak berguna wifi itu. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu Saudara-saudari, kita belajar yang penting mesti terbuka dulu dengan kasih Kristus, terbuka dengan Tuhan Yesus, terbuka dengan Roh Kudus. Gimana caranya? Caranya yang pertama adalah siap belajar dalam kasih Kristus. Mesti siap belajar Bapak Ibu. 1A-nya adalah siap belajar. Coba baca sama-sama. Siap belajar dalam kasih Kristus. Ayatnya 16. Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa, Bapak Ibu lihat ke layar deh, karena dibantu penekanan dari ayatnya itu diganti dengan huruf besar semua. Kata Paulus, aku berdoa supaya Kristus menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam apa tuh? Batin. Di dalam batin kita. Karena batin itu adalah sumber kehidupan kita. Kita berpikir, berkeinginan, berkehendak, mau marah, mau mengampuni, mau membalas orang, mau berpikir, mau berbisnis, mau berdoa, sumbernya dari batin Bapak Ibu Saudara-saudari. Itulah batin kita. Pak Gembala cocok gak kalau dibilang jiwa? Boleh kita bilang jiwa. Lebih detailnya hati dan pikiran. Jadi batin kita tuh Bapak Ibu. Makanya sampai Paulus ulangi lagi dikatakan aku berdoa supaya Kristus menurut kekayaan kemuliaannya. Waduh, kepenuhannya Kristus tuh Bapak Ibu, haleluya. Kepenuhannya Allah menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Jadi tugas kita adalah menyiapkan batin dalam segala situasi untuk terpapar dengan kasih Tuhan. Selalu terpapar dengan kasih Tuhan. Gimana langkah aplikasinya? Selalu berdoa. Sikap berdoa itu gak harus tutup mata lipat tangan Bapak Ibu. Lagi naik motor pun bisa sambil berdoa. Jangan lagi naik motor berdoa lipat tangan tutup mata. Ketemu Pak Yakob. Jadi udah tenang aja Bapak Ibu sambil begini berdoa. Tuhan berkati aku,
Tuhan tolong aku, Tuhan tolong keluargaku, diberikan shalom untuk keluargaku, diberikan shalom untuk tempat pekerjaanku, walaupun aku karyawan, Tuhan biar aku hadir menjadi berkat, menjadi shalom di tempat kerjaku, lagi ke kampus, lagi mau ngambil barang, apapun lah pokoknya, mau jemput pacar, anak-anak muda, pokoknya doa gitu, biar aku jadi shalom, aku jadi berkat. Itu tuh doanya gitu. Nah artinya apa Bapak Ibu? Selalu terkoneksi dengan Tuhan. Terbukalah. Yang pertama dulu, siap belajar dalam segala situasi. Untuk apa? Segala hal yang terjadi dalam hidup kita seperti khotbah waktu kemarin itu, masalah tidak akan jadi masalah kalau kita maknai. Masalah akan tetap masalah kalau tidak dimaknai. Makanya itu tuh terbuka dulu. Tuhan kenapa ya motorku kempes? Jadi sementara lagi dorong motor itu doa sama Tuhan. Tuhan kenapa ya? Roh Kudus kalau ada pesan ngomong, kasih tahu, hamba mendengarkannya. Aku mau belajar, ada maksud apa Tuhan? Handphone ketinggalan, dompet kecolong orang. Kita doa, Tuhan ada maksudnya apa enggak ya? Kecolong, ketinggalan kereta, ketinggalan pesawat, ketinggalan kapal laut. Doa, Tuhan kenapa ya? Engkau mau bersabda apa? Hamba mendengarkannya. Itu tuh Bapak Ibu. Nah jadi dengan kata lain Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mesti siapkan batin untuk segala sesuatu. Siap terpapar, siap belajar dalam kasih Kristus. Ulangi lagi ya, aku berdoa supaya Kristus menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kita oleh rohnya di dalam batin kita. Makanya batinnya mesti terbuka, batinnya mesti siap belajar. Tahu apa dosa yang tidak diampuni? Menghujat Roh Kudus. Apa itu menghujat Roh Kudus? Bukan berarti begini, Roh Kudus jelek. Ya kamu menghujat Roh Kudus loh. Bukan itu. Menghujat Roh Kudus adalah, dengarkan baik-baik, menghujat Roh Kudus adalah orang yang terima Injil lalu kunci hati. Itu menghujat Roh Kudus. Karena semua telinga ketika Injil diberitakan masuk ke dalam telinganya, janji firman Tuhan kuasa dunamis akan menyertai pemberitaan Injil itu. Jadi ada kuasa Roh Kudus tuh bekerja. Jadi setiap orang, setiap telinga yang mendengarkan Injil, pasti Roh Kudus bekerja menjamah hatinya. Tapi Pak Gembala orang itu gak mau terima. Dia keraskan hati. Dia keraskan hati. Kalau saya boleh izin kesaksian, minggu kemarin Bapak Ibu Saudara-saudari, ini kalau ada orangnya saya mohon izin untuk jadi kesaksian walaupun saya gak sebut nama. Datang ke gereja kita di ibadah keempat, ibadah jam 5 sore. Selesai, kemudian seperti biasa salaman dengan jemaat. Kemudian datanglah orang ini minta didoakan, dan beliau bukan Kristen. Kemudian beliau berkata adalah, Pak, saya selama ini rajin beribadah, tapi saya rasa kosong. Dalam konteks khotbah hari ini, tidak mengalami pleroma, tidak mengalami kepenuhan. Aku giat kok. Jadi secara seperti orang Efesus, aktivitasnya padat. Agamanya, wih keren. Tapi berkata, aku merasa kosong. Lalu singkat ceritanya, dia buka internet, nyari-nyari gereja. Muncullah gereja kita, GBI Mawarsaran. Lalu orang itu datang dan ikut beribadah penuh. Di ibadah keempat itu, kita doakan supaya beliau ini bisa hadir lagi dalam ibadah hari ini dan seterusnya. Dan dengan kita doa supaya Roh Kudus bisa pleroma, memenuhi hatinya. Kita doa ya Bapak Ibu ya. Jadi modelnya seperti itu. Tepuk tangan dong ya, nanggung-nanggung ya. Atau bingung ya, tepuk tangan gak ya? Tepuk tangan. Jadi artinya seperti itu, kita doa supaya kita semua pun begitu Bapak Ibu. Ada banyak ruangan kosong di dalam batin kita yang gak bisa kita isi. Ruangan itu hanya bisa diisi oleh Roh Allah, oleh Roh Tuhan, oleh Kristus itu sendiri Bapak Ibu. Makanya hari ini izinkan Kristus masuk dalam ruangan yang sisa di hatimu itu. Dari sisa kecil itu nanti dia akan berkuasa di seluruh ruangan hati kita, di batin kita. Percayalah, engkau tidak akan dikecewakan. Boleh gak tepuk tangan sekali lagi ya buat Tuhan Yesus ya. Aduh, nama yang ajaib itu Bapak Ibu. Puji Tuhan. Jadi mesti siapkan batin, siapkan hati pikiran untuk terpapar dengan pesan-pesan Tuhan dalam segala situasi. Tuhan kenapa ya kok hujan? Tuhan kenapa ya kok begini? Tuhan kenapa ya tokoku sepi? Tuhan kenapa ya kok usahaku kok setengah laporan udah 5 bulan ini kok masih belum untung ya? Ada pesan Tuhan gak ya?
Makanya aplikasinya lagi Bapak Ibu, perbanyak juga kita berdoa dan menyembah Tuhan. Jadi ketika di rumah nih sekali lagi bukan sibuk bahasa roh. Bukan kita di rumah, kan Pak Gembala bilang kalau lagi pertemuan umum seperti kata Alkitab jangan bahasa roh. Kita tahan, lebih baik mengucapkan 5 kata. Kita sekarang lagi sendirian doa di rumah. Lalu kita hantam tuh, raba. Begitu terus 10 menit, aku sudah mengalaminya. Aku sudah mencobanya. Aku sudah melewati level itu. Pada saat aku di level itu Bapak Ibu, dulu kan aku belum paham. Dulu kan aku juga sempat kuliah-kuliah di luar negeri. Gerejanya seperti itu Bapak Ibu. Dan jujur pada awal mula kan saya belum paham. Saya baru awal-awal sekolah Alkitab. Ya udah semua pada begitu ya aku ikutan. Raba. Sampai ada yang seru tuh. Wow udah hanyut tuh. Sampai tut. Wih, lagi nembakin setan kali. Wih, setan lagi tembakin loh. Hati-hati peluru nyasar. Jadi ketika sekarang saya makin paham, tambah lagi sekolah Alkitab sudah sampai level ini dan pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan, saya melihat bahwa ketika dulu-dulu saya dalam level tersebut kosong tetap. Karena itu karunia. Mari kita jangan kejar karunianya, tapi kita kejar sang pemberi karunianya. Kalau Bapak Ibu mau ke kantor gereja, mau jumpa saya, tapi karena Bapak Ibu ingin dapat kopi gratis, lalu pulang bawa payung, besok datang lagi ketemu sama Pak Bu datang lagi ya, puji Tuhan kita bisa ketemu ya, aduh seneng deh ngeliat Bapak Ibu ketemu sama jemaat lagi. Ya Pak Yohanes ada kopinya nggak? Lama-lama saya mikir nih orang datang ke gereja mau ketemu saya atau nyari kopi? Berapa banyak kita ke gereja cari Tuhan seperti itu? Kita ke gereja nyari bahasa roh, kita ke gereja nyari minyak urapan, kita ke gereja nyari anggur perjamuan kudus, kita ke gereja nyari roti perjamuan kudus. Kita lupa dengan Tuhan yang kudus itu. Makanya jemaat terkasih, jangan bosan-bosan dan jangan jemu-jemu. Izinkan aku sebagai gembala mengingatkan terus, datang ke gereja cari Tuhan saja, jangan cari yang lain. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Itu Bapak Ibu, jadi di rumah pun begitu. Kalau kita doa sibuk bahasa roh terus, jemaat terkasih, saya udah lewatin level itu. Jadi ketika saya nyembah Tuhan pun saya rasa saya entah berbahasa roh, entah saya sedang berglosolalia atau bersenolalia, saya nggak tahu. Saya terus berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan aku karunia untuk mengartikannya. Tapi selama pengalaman saya dalam nyembah Tuhan, saya nggak bisa praktekkan sekarang bahasa roh tersebut Bapak Ibu. Ceritanya saya lagi nyembah Tuhan, anggaplah uraba-raba ya, anggaplah itulah bahasa rohnya saya ceritanya deh. Saya lagi nyembah Tuhan pun uraba-raba, saya bisa ngomong kalimat bahasa Indonesia. Mulialah namamu Tuhan, engkau layak ditinggikan, engkau layak disanjung, tidak ada Allah selain engkau. Nah itu tuh bisa gitu. Mungkin dugaan saya jangan-jangan kalimat yang tadi sebelumnya artinya ini. Berarti saya bisa lihat bahwa penyembahan itu tetap semua fokusnya kepada Tuhan. Biarlah dia yang penuh, aku yang makin berkurang. Kalau kita merasa penuh, Tuhannya berkurang, kita gak akan dipenuhi Tuhan. Makanya kita mesti terus berasa kitanya kurang dan kosong, kita terbuka dan siap mau belajar. Tuhan masuklah dalam hidupku. Saya boleh berkata Bapak Ibu, saya bangga punya jemaat seperti Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu mau belajar. Tepuk tangan sekali lagi buat kita semua deh Bapak Ibu. Benar loh, itu yang membuat saya makin senang untuk beribadah melayani Bapak Ibu. Itu makin senang saya. Kenapa? Karena Bapak Ibu senang belajar firman Tuhan. Waduh mantap deh, haleluya. Jadi siapkan batin, siapkan hati pikiran, siap belajar dari hal baik sampai hal buruk. Terbuka untuk Tuhan, siap belajar. Tuhan batinku mau belajar. Apapun yang engkau hadirkan aku mau belajar. Dewasakan aku, buat aku makin mantap. Bikin aku Tuhan, supaya aku biar ngerti lebih hebat daripada orang-orang lain. Buat aku lebih jago, bukan jago dalam bidang bisnis saja, tapi dalam Tuhan. Itu tuh Bapak Ibu, kepekaan kita makin mantap. Jadi latih di rumah, mulai tenang, mulai doa nyembah. Seperti di Kelapa Gading Press Festival kemarin Bapak Ibu. Saya dapat info dari tim musik kita bahwa Pastor Andi, Pendeta Andi Ambarita, kan datang lebih awal untuk lakukan cek sound dan briefing latihan dulu sama tim musik. Dan saya dapat info bahwa Pendeta Andi Ambarita infokan ke pemusik, nanti dalam penyembahan ada di briefing lah, begini, begitu, begini. Dan ternyata waktu kemarin kita sama-sama nyembah Tuhan,
Saya bilang sama tim musik lagi, beberapa orang saya bilang itu keren. Biar kita sebagai gereja karismatik, sekali-kali penyembahan gak rame. Kan biasa di gereja karismatik penyembahan rame kan Bapak Ibu? Langsung sini rebe, rubu. Waduh rame di situ. Sendal lama, sendal baru. Yang datang di belakang obral. Jadi kan rame kan begitu kan. Jujur nih saya. Belak-belakan maksudnya. Aku pun pendeta karismatik. Sekolah Alkitab di sekolah karismatik. Menggembalakan gereja karismatik. Dalam ibadah model begitu aku gak nyaman. Gak nyaman. Bener. Memang kalau udah ngerti kebenaran firman Tuhan, datang ke ibadah yang gak ngerti firman Tuhan, gak betah Bapak Ibu. Aduh gimana ya. Di satu sisi gatel pengen benerin, di satu sisi gue udah kejebak ikut ibadah. Ya udah lah, tinggal ini harapan saya. Khotbah-khotbah seperti ini bisa didengarkan lah, ada perubahan lah, begitu Bapak Ibu. Ya udah kita baliklah kepada khotbah. Jadi harus terbuka, siap belajar jemaat terkasih. Yang kedua, B-nya kita percepat ya. Yang keduanya adalah siap bertumbuh. Yang B, dalam koridor terbuka. Jadi kita mau terbuka nih kepada kasih Kristus. Kita mau terbuka kepada Injil. Kita mau terbuka kepada jamahan dan lawatan Tuhan. Nah gimana caranya? Yang pertama adalah kita tadi itu apa? Siap belajar. Yang kedua adalah siap bertumbuh. Ada orang siap belajar tapi gak siap bertumbuh. Ada orang mau datang ke gereja, baca ayat, ikut komsel. Tetapi ketika firman itu negur, dia berkata sorry ini firman bukan buat saya. Enggak, ntar dulu deh. Dia siap belajar tapi gak siap bertumbuh. Contoh, orang-orang pergi sekolah, pergi kuliah, ikut seminar, webinar, zoominar, apapun istilahnya, training, pelatihan, TFT, training for trainers, apapun lah istilahnya. Siap untuk belajar, tapi ternyata gak mau bertumbuh. Saya sangat rindu jemaat GB Morsaron tidak demikian, haleluya. Biar kita ke gereja dengar firman Tuhan, siap untuk kita belajar, siap untuk kita mendengar, siap untuk bertumbuh. Jadi biar progresnya Bapak Ibu menuju tahun multiplikasi sampai tahun warisan kita capai sama-sama. Sekali lagi, yuk kita gandengan tangan ya, haleluya. Puji Tuhan. Kata Yunani berikutnya yang kita mau belajar dari kalimat ayat 17 Efesus 3. Siap bertumbuh dalam kasih Kristus. Kalau di dalam ayat 17 Efesus pasal 3, sehingga oleh imanmu Kristus diam. Coba katakan sama-sama diam. Coba diam. Nah ngetes aja. Coba diam. Maksudnya diam. Jangan ngomong. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Dan kamu apa tuh? Berakar dan berdasar di dalam kasih. Paulus dipakai kecerdasannya oleh Roh Kudus. Paulus itu orang cerdas Bapak Ibu. Orang pintar, terpelajar, terdidik. Gurunya langsung adalah Gamaliel, salah satu anggota kelompok Sanhedrin yang dituakan di Yerusalem. Gak sembarangan orang bisa menjadi muridnya Gamaliel. Paulus bisa menjadi murid Gamaliel, pantaslah karena dia anak pejabat. Bapaknya adalah orang Yahudi menjadi pejabat di Tarsus. Dia anak pejabat Bapak Ibu, orang Yahudi jadi pejabat. Bapaknya dapat warga negara Roma. Alkitab tidak jelas menceritakannya apakah warga negara Roma bapaknya bapaknya beli atau bapaknya dapat, nggak tahu juga. Tetapi yang pasti Paulus nggak beli, Paulus dapat. Karena setiap orang tua mau warga negara apapun punya warga negara Roma, anak-anaknya otomatis menjadi warga negara Roma. Paulus dapat otomatis. Wariskan dari keturunan. Itu tuh hebatnya Paulus tuh Bapak. Orang pintar cerdas Paulus. Dalam kecerdasannya Roh Kudus pakai dia. Dalam ayat 17 berbicara kepada jemaat kota megapolitan. Paulus pakai istilah dalam bidang pertanian dan dalam bidang konstruksi. Keren Bapak Ibu. Kata yang pertama berakar dan berdasar. Dua kata Yunani ini yang dipakai. Untuk kata berakar itu adalah erizomenoi. Coba kita munculkan deh. Itu katanya tuh Bapak Ibu. Berakar, erizomenoi. Mau coba baca? Erizomenoi. Dalam bidang dunia pertanian, pohon yang akarnya makin mendalam. Jadi seperti pohon ditanam, akarnya makin dalam.
Bapak Ibu saudara-saudari tahu pohon mangga? Pohon mangga itu terkenal akarnya itu dalam. Kedalamannya nembus tanah itu bisa sampai 6 meter ke bawah. Fondasi rumah kalau ada pohon mangga bisa rusak. Tanam dekat tembok dinding pagar rumah bisa roboh gara-gara akarnya menjalar kemana-mana. Pohon mangga bisa nggak tinggi, ada pohon-pohon lain yang bisa lebih tinggi, tapi waktu badai datang, pohon mangga akan bertahan. Kenapa? Akarnya kemana-mana. Itu pohon mangga. Hebat ya Bapak Gembala tahu tentang pohon mangga? Aku baca di internet. Tapi artinya aku studi, aku belajar, pelajarin pohon mangga loh Bapak Ibu, hanya demi ilustrasi ini, biar engkau paham firman Tuhan. Sampai saya pelajarin mangga Bapak Ibu. Biasanya cuma tahu makan mangga doang, istri yang potong, ini makan nih mangga. Tinggal saya tanya, enak ya mangga apa? Mangga gedong. Oh yang ini beda ya, mangga apa lagi tuh? Ya itulah pokoknya. Nah itu tuh, erizomenoi. Kemudian kata yang kedua, berdasar dalam bidang konstruksi. Ini maaf saya lupa tuliskan bahasa abjad Latinnya. Jadi cara bacanya tuh tetemeliyomenoi. Susah tuh. Saya maaf lupa apa kasih teks. Oh ini di kolongnya di bawahnya. Tetemeliyomenoi. Waduh panjang. Dalam bidang konstruksi, Bapak Ibu saudara-saudari, itu adalah bangunan yang fondasinya makin kuat. Kalau kita mau bangun ruko 4 lantai, nggak mungkin fondasinya 40 cm. Kita mau bangun Monas, pasti fondasinya dalam. Mau bangun gedung dom yang tingginya dari kita berdiri sampai ke atap itu tuh, sampai ujungnya gambar melengkungnya Tuhan Yesus 50 meter. Sesungguhnya gedung ini lebih tinggi dari 50 meter. Ada basementnya, ada puncaknya, pasti lebih. Nah fondasinya nggak main-main Bapak Ibu. Waktu dulu bangun gedung gereja ini, waduh digali tanahnya, waduh dalam Bapak Ibu. Sampai di tahun keberapa itu kita nggak ada uangnya, Tuhan izinkan untuk kita stop pembangunan dulu, bergantilah masuk musim hujan, hujan semuanya Bapak Ibu, berubah jadi empang. Dan ajaibnya, toto ada ikan-ikan Bapak Ibu. Ini berubah jadi kolam, ada ikan-ikan, nggak tahu datangnya dari mana tuh. Jangan-jangan dari kali gitu ya, ikannya, ngintip-ngintip di kali, ada apa namanya? Ada kolam baru tuh, mereka keluar dari kali, pindah masuk ke sini. Jadi singkat ceritanya, itulah contohnya. Pasti mau bangun gedung yang tinggi, secara konstruksi pasti fondasinya besar atau dalam. Paham kan? Bapak Ibu saudara-saudari ingin dipakai Tuhan bermultiplikasi, akarnya mesti kuat. Bapak Ibu ingin diberkati Tuhan, akarnya mesti kuat. Bapak Ibu ingin dipakai jadi berkat bagi banyak orang, akarnya mesti kuat. Itu tuh kuncinya Bapak Ibu. Jadi yang pertama apa tuh? Terbuka dengan kasih Tuhan. Jadi kita izinkan Tuhan terbuka, kita buka hati kita, batin kita, Tuhan bekerjalah dalam hidupku. Latih di rumah berdoa, coba ambil momen senyap. Tuhan tadi aku sudah doa, aku sudah sampaikan semua keluh kesahku dan harapan angan-anganku untuk istri, suami dan anak-anak masa depan kami, aku sudah berbicara. Sekarang gantian Tuhan yang berbicara, hamba mau mendengarkannya. Latih diri mulai pertama-tama tuh, tenang dulu Bapak Ibu. Walaupun di hari pertama kita coba tenangnya, kita lagi tenang, totonya, aduh maaf Tuhan, aku ketiduran. Gak apa-apa. Karena masih percobaan pertama. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mulai rutin dan latih, udah terbiasa Bapak Ibu, setengah jam gak kerasa. Cuman tenang doang loh. Kita gak ngomong, bahkan Tuhan gak audible pun gak ngomong sama kita. Tapi kita merasakan lawatan Tuhan. Wih enak loh Bapak Ibu. Sampai kita setengah jam, 40 menit, 1 jam, atau kita buka mata, kita rasa udah Tuhan terima kasih. Waduh itu padahal gak ada apa-apa, kita gak ngomong, kita gak dengar Tuhan ngomong, gak dia berkata anakku tenang ya, aku beserta, gak ada kalimat begitu. Tapi merasakan hadirat Tuhan, wih kita merasa penuh Bapak Ibu. Huper experiso, itu tuh Bapak Ibu. Boleh gak tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya? Jadi itu Bapak Ibu. Sekali lagi bukan penuh bahasa hura-hara. Dan kalau boleh sekali lagi nih Bapak Ibu saudara-saudari, kita mesti jujur nih. Makanya saya bilang maaf, kita mesti cerdas. Seingat saya sudah 30 tahun lebih, waktu saya mulai masuk dalam dunia pelayanan,
Artinya saya masuk dalam dunia pelayanan gereja. Kan tadi saya sudah sampaikan waktu saya dulu kuliah di 2 negara berbeda, di Tiongkok sampai di Amerika. Ya saya kan bergerejanya di gereja karismatik Bapak Ibu. Dan dari sanalah saya belajar tentang karunia bahasa roh. Dan dipakai juga di sana karunia-karunia bahasa rohnya. Wah itu aktif Bapak Ibu, apalagi saya ikut bantu pelayanan. Akhirnya saya ikut masuklah dalam doa para pelayan. Jadi seminggu sekali ada datang kumpul para pelayan doa. Wow bahasa roh terus Bapak Ibu. Ya aku juga ikutan bahasa roh dulu dalam minimnya pemahaman saya. Singkat cerita, lalu akhirnya saya mulai merasakan, waduh ketika saya doa bahasa roh pun itu udah sekitar 30 tahun yang lalu lah saya hitung-hitung. Jadi ketika sekarang saya membandingkan diri saya, ketika melihat perkembangan bahasa roh sampai sekarang, maaf, tidak ada perkembangan. Bahasa rohnya sama semua, kuraba-raba-raba-raba. Kemana-mana saya pergi begitu semua. Sekali lagi, ini namanya bahasa. Kalau kita punya anak kecil datang sama kita, papa makan, makan, makan. Lucu masih kecil. Tapi kalau udah remaja, papa makan, makan, makan. Kita tempeleng pakai Alkitab. Kamu kerasukan setan. Kan kita berharap anak kita makin gede dong, makin bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau kita leskan anak kita belajar bahasa Korea, 1 hari les pulang kita tanya, gimana hari pertama? Cocok? Cocok Pak. Kamu belajar apa? Kata pertama dalam bahasa Korea, annyeonghaseyo. Wih keren. Artinya apa nak? Artinya jangan buang sampah sembarangan. Hah bener? Enggak, papa bercanda, aku bercanda. Artinya halo apa kabar? Oh gitu. Coba gimana? Annyeonghaseyo, annyeonghaseyo. Oh. Sebulan berlalu, kita tanya, nak gimana udah sebulan nih? Mau perpanjang untuk bulan kedua? Papa sama mama bayarin lagi? Masih mau les? Masih Pak, seru. Sekarang udah sebulan belajar apa? Annyeonghaseyo. Kamu gak ada belajar bahasa lain? Enggak Pak, annyeonghaseyo. 6 bulan berlalu, setahun berlalu kita tanya lagi, gimana nak? Annyeonghaseyo. Kalau saya samperin itu tempat les. Itu bener meja counter bisa saya gebrak. Saya bilang begini, gue udah bayar anak gue les sampai 1 tahun begini. Udah berapa duit nih kita keluarkan? Masa annyeonghaseyo, annyeonghaseyo? Dasar kalian monyongaseo. Kan namanya bahasa, halo? 30 tahun loh saya melihat sebagai pendeta dan saya stay setia sebagai pendeta karismatik. Bolehlah orang karismatik mengomentari alirannya sendiri. Makanya saya berkata Bapak Ibu, aduh kok bahasa rohnya masih gitu terus, aku gak yakin 10 tahun lagi akan berubah. Pasti begitu terus bahasanya. Jadi dengan kata lain ini biar kita semua cerdas. Biar kita tahu Bapak Ibu. Jadi berdoalah dengan tenang. Kalau Roh Kudus nanti kasih bahasa lidah atau bahasa roh, glosolalia, senolalia, terserah sang pemberinya. Atau yang ketiga, aku gak dapet ternyata Pak Gembala. It's okay. Bapak Ibu tidak lebih najis daripada orang yang berbahasa roh. Dan orang yang berbahasa roh tidak lebih kudus daripada orang yang tidak berbahasa roh. Maka itu jadi gak usah pusing ke sana Bapak Ibu. Coba doa dengan tenang, nyembah Tuhan di situ. Kita bisa dipenuhi Roh Kudus. Rasakan lawatan Tuhan. Rasakan kasih Tuhan yang menyapa kita. Dia memeluk kita dengan hangat. Kita berasa totonya air mata tertumpah. Toto akhirnya kita rasa, pas kita buka mata rasa udah cukup. Pas 50 menit loh. Tapi rasanya damai, plong. Boleh gak tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya Bapak Ibu ya. Saya doakan Bapak Ibu alami ini semua. Puji Tuhan, apalagi besok libur. Pesan saya, pesan penggembalaan ya, pesan pastoral. Kalau libur, yang libur itu adalah jasmaninya saja. Kalau libur, jangan libur jiwani dan rohani. Libur itu hanya jasmani saja. Artinya besok kan libur, Bapak Ibu mau bebas bangun jam berapa saja. Bilang sama istri, Mak karena ini hari libur kan Mak, Papa biasa bangun jam 4, Mama biasa bangun 3:30 untuk siapin sarapan buat saya dan anak-anak. Anak-anak pun juga kita bangunin pagi-pagi demi menerobos macet dari Bekasi ke kota Jakarta. Jadi kita kali ini mau bebas. Papa mau bangun jam 11. Mau cukur kumis sampai jam 12. Mau gunting kuku sampai jam 1. Mau gosok gigi sampai jam 2. Lalu sarapan jam 3. Itu jasmani, gak apa-apa. Namanya liburan. Liburan adalah liburan jasmani.
Jiwani tidak boleh diliburkan, apalagi rohani. Tetap baca Alkitab, tetap berpuasa kalau jadwal puasa, tetap mesti berkomsel, itu ikatannya. Karena apa? Jangan kasih kendor, Bapak Ibu. Karena kalau kita kasih kendor, setan akan masuk mengisi kekendoran itu. Dan setan akan dengan begitu kejam dan jahatnya memporak-porandakan celah kecil yang kita berikan buat dia masuk. Jangan kasih celah, Bapak Ibu. Tetap kunci rapat-rapat. Terbukalah hanya untuk Tuhan, tertutuplah untuk setan. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Puji Tuhan. Besok libur gak apa-apa ya, khotbah panjang ya. Yang kedua, haleluya. Yang kedua adalah, tadi kan terbuka, sekarang yang kedua terhubung. Coba katakan sama-sama, terhubung. Terhubung dengan kasih Kristus. Ayat 18-19a. Aku berdoa supaya bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Wih, keren. Paulus seperti menggunakan 4 arah mata angin. Seperti 4 Injil yang kita sudah punya nih. Haleluya. Betapa lebarnya, panjangnya, tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan 19. Dan dapat mengenal kasih itu. Berapa banyak orang boleh giat beribadah, boleh giat menjalankan peribadatannya, tapi tidak merasakan kasih Tuhannya. Engkau dan aku bisa merasakan kasih Tuhan kita. Waduh, keren loh. Makanya saya bersyukur. Pengalaman terbesar dan terhebat dalam hidup saya adalah waktu saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu juga harus begitu. Bukan waktu menemukan pekerjaan yang terbaik. Bukan waktu menemukan rumah idaman. Bukan waktu akhirnya pergi ke tempat jalan-jalan yang kita sudah tabung-tabung. Bukan dapatkan jodoh yang keren. Bukan dapatkan keturunan. Tapi dapatkan perjumpaan dengan kasih Tuhan itu buat kita semua, Bapak Ibu. Waduh, ini paling mahal, Bapak Ibu. Maka itu jangan gadaikan ya dengan yang lainnya. Ini menjadi panggilan kita semua. Haleluya. Terhubung dengan kasih Kristus. Dan ayat 19a, dapat mengenal kasih itu sekalipun ia, kasih itu melampaui segala pengetahuan. Gak ada pengetahuan yang bisa menandingi kasih Allah. Kenapa saya tunjuk salib? Ini nih puncak klimaksnya, Bapak Ibu. Makanya Alkitab berkata bagi dunia salib itu adalah kebodohan. Dunia bilang Tuhannya jadi manusia. Tuhannya mati bagi manusia. Nggak masuk akal. Emang akal nggak nyampe ke sana. Karena itulah rencananya Tuhan, Bapak Ibu. Kalau rencana Tuhan kita bisa tahu, itu namanya bukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu nggak bisa dipikirkan. Makanya ini nih buktinya nih, jemaat terkasih. Jadi bersyukurlah dalam momen Jumat Agung kemarin, kebangkitan Tuhan Yesus, dalam momen Pentakosta, tambah lagi 1 minggu sesudah Pentakosta, di mana 1 minggu ini nih, Bapak Ibu saudara-saudari, di tanggal yang sama, hari ini tanggal 31 Mei. Di tanggal 31 Mei tahun 33 Masehi, murid-murid sudah tersebar. Murid-murid sudah mulai pergi keluar dari Yerusalem. Kemungkinan besar Petrus sudah ke kota Yope di momen-momen ini. Makanya kita senang bersyukur Bapak Ibu di tanggal-tanggal yang mirip nih, di bulan-bulan yang mirip, kita sedang mengalami seperti yang kita lihat di 2000 tahun yang lalu. Jadi terhubung dengan kasih Kristus. Haleluya. Jadi ilustrasinya Bapak Ibu saudara-saudari, HP kita boleh mahal, tapi kalau nggak ada sinyalnya buat apa? Ini beneran tadi ibadah jam 6 selesai, ibadah pertama saya transit dengan beberapa pelayan untuk sarapan. Lalu ada satu orang berkata begini, ini tolong dong handphone saya kok nggak bisa connect ya? Ada apa ya handphone saya ya? Ini makasih untuk alat ilustrasinya. Makasih Angel. Angel udah punya pacar? Oh udah punya pacar ya. Harap tertutup ya Bapak Ibu ya, udah punya pacar ternyata. Ya coba bilang ya sama-sama. Kok yang iyanya janda? Di mereka bercanda-bercanda di belakang layar begitu. Yang pengen dipromosiin sama pastor, naiklah ke atas. Jadi nanti yang jomblo-jomblo boleh naik ke atas ya. Saya beneran Bapak Ibu intermezzo. Makin lama makin serius saya pikirin. Mau bikin ibadah kaum jomblo. Beneran. Tapi ternyata yang paling setuju itu janda-janda. Makanya aku jadi bingung nih.
Mau bikin ibadah jomblo-jomblo kan harapannya kan gadis-gadis, pria-pria kan. Udahlah sesama jemaat GP Mawar Saron aja udah kawin lah. Nilainya udah sama, values-nya sama, kecerdasannya udah sama. Udah enak lah tinggal kawin lah. Maksudnya bukan tinggal kawin, maksudnya melewati prosesi semuanya. Tapi maksudnya udah itu aja. Tapi yang paling semua, ayo Pak Gembala bikinlah. Yang ngomong gitu janda-janda. Saya jadi pikir waduh ini gimana ya. Saya bilang udahlah yang janda-janda nanti kita bikin ibadah yang keduanya. Grup janda-janda dengan grup duda-duda. Nanti kita gabungkan lah ya. Haleluya. Oh haleluya, tenang beginian. Jadi, sampai mana tadi? Jadi seperti handphone harus terkoneksi. Ibu tadi, pelayan tadi bilang gitu ke pelayan yang lainnya. Pak tolong dong Pak, handphone saya ini kok kayaknya gak connect ya. Dicek baterainya oke. Dicek sinyalnya juga penuh. Ternyata kuotanya habis. Pas dicek-cek, dia coba dengan handphonenya di tethering, Bapak Ibu di tethering tahu ya maksud dari handphone temennya connect ke handphone temen nebeng wifi begitu di tethering. Pas di tethering connect tuh ting 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 WA-nya pada masuk. Ini connect nih jadi nggak ada masalah nih. Pas dicek pulsanya habis. Ternyata fakir pulsa. Jadi itu sebagai contoh, handphone boleh keren, mantap, Samsung S26, iPhone 17 Pro Max, apalagi lah pokoknya, ternyata nggak ada kuotanya. Jadi sama seperti lampu ini Bapak Ibu, kalau lampu ini kita cuma taruh doang ya, ilustrasinya mungkin udah pernah. Jadi kalau cuma lampu ini doang nyala begini Bapak Ibu saudara-saudari, boleh kita bilang nggak ada faedahnya nih. Kita mau bawa kemana-mana lampu ini, palingan buat apa? Nakutin anjing di komplek. Hus, lu jangan dekat-dekat lu. Tapi coba waktu ini nyala ya jemaat terkasih ya. Tuh, keren kan? Baca Alkitabnya lebih keren. Iya Bapak Gembala makin tua, bacanya makin gelap. Ini sebagai contoh Bapak Ibu, berapa banyak kita jadi orang Kristen kurang terhubung sama aliran sorga. Makanya biar kita sungguh-sungguh jadi terang. Kalau kita mau jadi terang harus selalu terhubung dengan sumber terang itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Makanya Bapak Ibu, saya doa supaya Bapak Ibu seperti Paulus. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam perikop tadi, Paulus doanya 3 kali. Jemaat Efesus didoakan 3 kali. Aku doa supaya engkau terbuka. Aku doa supaya engkau terhubung. Yang ketiga, aku doa supaya engkau terpenuhi. Jadi kita mesti terbuka Bapak Ibu. Seperti lampu ini terbuka dari boxnya. Dihadirkan lampunya. Terhubung. Sehingga dia bisa nyala. Terpenuhi. Apa? Listriknya kita bayar. Supaya lampunya bisa nyala terus. Itu tuh. Kita punya handphone. Kita buka dari kotak boxnya. Karena udah beli dari toko, kita buka, kita tampilkan handphone kita. Wah, terbuka. Harus terhubung, kasih kuota. Kemudian apalagi terpenuhi, ya kuotanya dijaga terus. Itulah makanya tugas kita. Jadi kita masuk kepada poin yang terakhir, yang ketiga. Ayatnya 19b. Kalau tadi 19a, kita lanjut 19b. Aku berdoa. Ini doa Paulus yang ketiga kepada jemaat Efesus. Sekali lagi jangan lupa, jemaat Efesus jemaat kota besar, megapolitan. Oke? Kemudian dikatakan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bukan kepenuhan kota Efesus. Bukan kepenuhan ekonomi kota Efesus. Bukan kepenuhan budaya Efesus. Bukan kepenuhan budaya religinya Artemisnya Efesus. Tapi kepenuhan Allah itu sendiri. Maka itu kata dipenuhi, jemaat terkasih, ini agak panjang nih. Kata dipenuhi itu adalah, coba nih. Plerotete. Dari kata itu Bapak Ibu saudara-saudari kita bisa lihat artinya diisi sampai penuh. Jadi kalau kuota diisi sampai penuh, baterai diisi sampai penuh, tumbler diisi sampai penuh. Semuanya diisi sampai penuh tuh jemaat terkasih. Yang kedua, dipenuhi secara menyeluruh. Makanya saya ingat lagi tuh yang lagi ngisi mobil tuh digoyang-goyangin begini. Mau diisi sampai penuh, anginnya mau dikeluarkan semua. Sehingga yang ketiganya, keren yang ketiganya. Boleh baca sama-sama? Tidak menyisakan ruang kosong. Makanya gak menyisakan ruang kosong. Sekali lagi jemaatku yang terkasih, besok libur, jangan buka ruang kosong. Jangan buka ruang kosong.
Liburan yang istirahat hanya jasmani. Karena libur mau bangun jam berapapun terserah. Pak Gembala kalau lagi libur gitu maunya santai, malas mandi. Kita mandinya udah sore aja deh, menjelang mau tidur lagi nanti. Gak apa-apa, saya juga gitu kok. Itu jasmani. Tapi kalau jiwani tetap jadwalnya baca Alkitab. Baca. Justru lagi libur gini, kejar ketertinggalan kita waktu baca Alkitabnya. Kurang. Gara-gara kemarin sibuk, gara-gara kemarin lembur, gara-gara kemarin mendadak kejebak banjir. Pulang dari kantor mendadak banjir nih. Waduh, jadi nggak baca Alkitab. Kejar ketertinggalan kita tuh Bapak Ibu. Jangan kejar drakor. Nonton serinya, jangan. Jiwa kita dipengaruhi di situ. Jaga jiwa kita. Jemaat terkasih. Dan roh jangan lupa. Pakai kesempatan mulai situ nyembah doa. Jadi mulai dipenuhi. Aku berdoa kata Paulus sekali lagi supaya kita dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi seperti gelas harus diisi sampai meluap. Paulus sedang tidak berbicara kepada jemaat Efesus untuk punya iman biasa-biasa saja. Paulus mau jemaat Efesus imannya mantap, iman gila-gilaan kepada Tuhan, iman yang gak pernah kendor. Itu tuh jemaat terkasih. Makanya sekali lagi puji Tuhan, ini menjadi kesimpulan penutup untuk serial khotbah kita 12 kelimpahan. Biar 3 hal ini boleh ngomong sama-sama, terbuka, terhubung, terpenuhi. Ngomong sama-sama sekali lagi, terbuka, terhubung, terpenuhi. Sekali lagi, terbuka, terhubung, terpenuhi. Ngomong dalam hati. Tepuk tangan bagi kita semua. Boleh kita bangkit berdiri, haleluya. Kita mau sama-sama naikkan sebuah pujian untuk kita sama-sama doa bagi firman Tuhan, haleluya.